Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap pengacara menyebut bahwa Barada Eliezer hanyalah dikorbankan oleh atasannya. Pengacara Kamarudin Simanjuntak meyakini bahwa Barada E bukanlah pelaku utama tewasnya Brigadir Joshua. Barada E hanya dikorbankan oleh atasannya. Pengacara Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak mengomentari soal mundurnya pengacara Barada Eliezer, yaitu Andreas Nahot Silitonga. Kamarudin Simanjuntak menduga mundurnya pengacara Barada E Andreas Nahot Silitonga berkaitan dengan keyakinan bahwa Barada E bukanlah pelaku utama pembunuhan. Pengacara Kamarudin mengaku sempat meminta pengacara Barada E untuk mundur jika kliennya terus berbohong. Betul, saya doktrin rekan itu untuk mengatakan yang sejujurnya. Bila benar, katakan benar, bila tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah dusta. Jelasnya pada wartawan Sabtu 6 Agustus. Maka, jangan ada dusta di antara kita, kecuali Barada E mau berkata jujur tentang apa yang terjadi. Maka dia layak dibela hak-hak hukumnya. Namun bila terus-menerus berdusta ya jangan dibela, ujar Kamarudin lagi. Terkait beredarnya kabar Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Barada Eliezer mengakui dirinya bukan pelaku utama dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Kamarudin menyebut pihaknya memang dari awal tidak percaya Barada E pembunuh Brigadir Joshua. Dari awal kami tidak pernah percaya bahwa Barada E pembunuh almarhum Brigadir Nofriansyah Huta Barat, kata Kamarudin. Kamarudin meyakini Barada E bukanlah pelaku utama dalam insiden tersebut. Menurutnya Barada E hanyalah dikorbankan oleh atasannya. Barada E hanya dikorbankan oleh atasannya, ucap pengacara Kamarudin Simanjuntak. Sebelumnya, heboh diberitakan bahwa Barada E membuat pengakuan bukan dia penembak Brigadir Joshua. Pasca pengakuan mencengangkan Barada E bukanlah penembak Brigadir Joshua, puluhan personel Brimob berseragam loreng dengan senjata laras panjang terlihat bersiaga di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu siang 6 Agustus. Pasukan Brimob ini terlihat di gedung Awaludin Jamin dengan membawa serta tas ransel dengan tas panjang berwarna hitam lengkap dengan menggunakan helm pelindung kepala. Mereka tertangkap kamera wartawan ketika hendak menuju ke dalam lift. Adapun gedung Awaludin Jamin terdapat ruang tahanan yang berada di basement 1A di mana Barada E ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Ketika dikonfirmasi oleh redaksi kantor berita politik RMOL, seperti dikutip dari redaksi Pojok 1, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta agar media bersabar sambil menunggu perkembangan dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkapkan kasus kematian Brigpol Joshua Huta Barat. Mas, sama-sama kita update dari tim sus ya, kata Dedi saat dikonfirmasi beberapa saat lalu pada hari Sabtu 6 Agustus. Dari informasi yang telah dihimpun, Barada E yang telah dilakukan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka mengaku bahwa dirinya bukanlah pelaku penembakan terhadap Brigadir J. Oleh karena itu, tim sus yang digawangi oleh Wakapolri, Irwasum dan Kabareskrim ini langsung membawa Barada E untuk menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lima personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kasus Brigadir J, Kapolri langsung mutasi perwira tinggi malam ini juga.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan akan memutasi beberapa orang perwira tinggi atau PATI buntut dari kasus penembakan Brigadir J. Kapolri segera menerbitkan telegram untuk memutasi beberapa PATI di jajarannya. Harapan saya proses penanganan terkait kematian Brigadir Joshua, tim sus akan bekerja keras dan menjelaskan ke masyarakat. Begitu katanya di Mabes Polri Jakarta pada Kamis 4 Agustus. Selain itu, tim sus Polri telah memeriksa 25 orang dari tingkat perwira tinggi hingga tamtama terkait dengan kasus penembakan Brigadir Joshua alias Brigadir J. Dari 25 orang tersebut terdapat 3 orang perwira tinggi, PATI bintang 1, 5 orang komisaris besar atau kombes, 3 orang komisaris polisi atau kompol, 3 AKBP, 7 orang bintara dan 5 orang tamtama. 25 personel yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik. Dan tentunya jika ditemukan proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud, kata Kapolri di Mabes Polri Jakarta, Kamis 4 Agustus. Sebanyak 25 personel polisi itu diperiksa atas dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan tempat kejadian perkara atau TKP. Personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP. Begitu kata Kapolri. Sebelumnya, diberitakan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo telah memenuhi panggilan penyidik tim khusus Bareskrim Polri untuk kemudian diperiksa sebagai saksi terkait kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua oleh Barada Richard Eliezer atau Baradae pada hari Kamis. Mengenakan dengan seragam Polri, Verdi Sambo tiba di lobi gedung Bareskrim sekitar pukul 10.14 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat anggota kepolisian. Kepada wartawan yang telah menunggu kedatangannya di Bareskrim, Verdi Sambo mengaku sudah 4 kali menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan baku tembak di rumahnya. Saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan pada hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Begitu kata Verdi. Untuk pertama kalinya Jenderal Bintang 2 itu muncul di hadapan media sejak kasus dugaan tembak-menembak di rumahnya pada hari Jumat 8 Juli yang lalu. Dalam kesempatan tersebut dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumahnya. Selanjutnya saya juga intinya menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Ujarnya pagi tadi sebelum pemeriksaan.